Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suatu majlis yang pernah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi, yaitu majlis ilmu. Yang pada pagi ini kita akan isi dengan subjek tafsir Al-Quran, yaitu ayat yang ke-215 hingga 218 dari surat Al-Baqarah. Berdasarkan kitab tafsir Al-Furqan, juz yang kedua. Lihat muka surat 207. Ayat-ayat yang akan kita pelajari pada pagi ini, ayat-ayat yang akan kita tafsirkan pada pagi ini, di bawah tajuk pembahagian nafkah dan hukum perang dalam Islam. Ada dua topik. Pertama, hukum nafkah. Apa makna nafkah, nanti kita akan jelaskan. Dan hukum perang dalam Islam. Betulkah Pak Ustaz, Islam menyuruh kita berperang? Nanti kita akan jelaskan. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz akan awali dengan satu ayat saja. Baru kemudian kita masuk kepada tafsirannya. Allah berfirman pada ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Okey. Sebelum kita masuk tafsir, bagus juga kalau Ustaz ulangi. Apakah ayat Quran atau hadis Nabi? Terjemahannya ada dua jenis. Terjemahan Quran, terjemahan hadis ada dua jenis. Pertama, terjemah harfiah. Yang kedua, terjemah maknawiyah.
Terjemah harfiah ini terjemah per kata, kata demi kata, word by word. Ada setengah orang gunakan istilah literal translation. Ada setengah orang gunakan istilah direct translation. Terjemah ma'nawiyah pula, terjemah jenis kedua, dipanggil juga dengan tafsir. Kalau untuk Al-Quran atau tadabbur, sedangkan untuk hadis Nabi dipanggil syarah. Hanya saja satu hal yang perlu diingat untuk mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum dari ayat atau hadis Nabi, kita memerlukan kepada terjemah maknawiyah. Dengan kata lain, belum memadai kalau hanya sekedar word by word. Kalau sekedar terjemah kata demi kata. Kalau sekedar terjemah direct atau literal, dia mesti melalui, kalau ayat Quran namanya tafsir atau tadabbur, kalau hadis Nabi namanya syarah. Okey. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terjemahkan kedua-duanya. Terjemah harfiah, word by word juga. Dan yang paling mustahak sebenarnya terjemah maknawiyah atau tafsir. Kita awali tafsir ayat. Untuk memudahkan pemahaman kita dengan pelajaran hari ini, Ustaz ingin ajak agar bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa ingat pelajaran yang lalu. Ingat pelajaran minggu lalu. Pada ayat yang lalu Allah menyatakan bahawa memandang indah kehidupan dunia yang sementara ini adalah antara sifat orang-orang kafir. Apa saja yang dia lihat di dunia ini, punya kebun luas, punya rumah mewah, punya beberapa kereta mewah, punya pangkat, punya duit yang banyak. Lalu kita pandang itu sangat indah. Pada minggu lalu kita dah sebut itu di antara sifat-sifat orang kafir. Tidak bermakna kita umat Islam tidak boleh gembira. Boleh. Tapi terlalu gembira sampai lupa akhirat, itu sifat orang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman mampu bersikap sabar menghadapi kesempitan hidup. Begitu juga malapetaka semata-mata karena mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisnesnya merudum, walaupun keluarganya, ibu bapaknya bukan saja sakit, malah meninggal dunia, demikian anak cucu. Walaupun sedih, tapi mereka dapat menahan. Bahasa Arab menahan ini disebut dengan sabar. Semata-mata mengharap keredaan Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sikap seperti ini. Oleh sebab itu sangatlah tepat. Oleh sebab itu sangatlah tepat. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang Ustaz bacakan tadi. Mereka bertanya tentang siapakah orang yang paling berhak, siapakah orang yang paling layak untuk diberi nafkah. Kalau ada harta, siapakah orang yang paling layak?
Maka timbullah ayat ini. Yas'alunaka madza yunfiqun, hingga akhir ayat sebagaimana yang kita bacakan tadi. Yang terjemah harfiahnya word by word. Ustaz baca. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang apa yang mereka nafkahkan. Apa yang mereka berikan. Jawablah wahai Muhammad. Allah suruh baginda jawab kepada yang bertanya. Apakah yang patut mereka nafkahkan? Atau kepada siapa mereka mesti belanjakan itu? Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada yang bertanya. Apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberi kepada ibu bapakmu dahulu. Ibu bapa dahulu. Kaum kerabatmu, uncle, auntie, cousin yang memerlukan pertolongan. Setelah ibu bapa, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan musafir, yang keputusan belanja atau keputusan perbekalan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Itu baru terjemah harfiah. Untuk mendapat pemahaman yang lebih tepat, kita perlu kepada tafsiran. Malah sangat bagus bila kita tahu apa sebab ayat itu turun. Yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sebab turunnya ayat di atas. Ini Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang paling pakar dalam Al-Quran atau tentang Al-Quran. Kata beliau, Ibnu Al-Jamuh, seorang sahabat, Ibnu Al-Jamuh, yang sudah lanjut usianya dan banyak hartanya. Dia sudah lansia, lanjut usia, kaya pula. Telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apakah kami bersedekah? Dan kepada siapakah kami bersedekah?" Maka sempena pertanyaan itu turun ayat ini. Ini yang dipanggil dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Dalam ilmu tafsir mengetahui asbabun nuzul sangat mustahab. Kita teruskan dengan tafsiran terjemah maknawiyah. Seolah-olah Allah SWT ingin mengatakan kepada Nabi, jawablah wahai Muhammad kepada yang bertanya itu. Ibnul Jamuh, hendaklah mereka dahulukan dan utamakan memberi nafkah kepada kedua ibu bapa dulu. Karena merekalah yang telah bersusah payah mengasuh dan mendidik kamu sejak dari kecil. Dari senarai sekian ramai orang yang perlu dibantu, diberi nafkah, mak bapak hendaklah diletakkan pada ranking yang teratas. Kemudian orang-orang yang paling hampir dengan kamu, seperti anak-anak, cucu cicit, saudara mara, karena merekalah orang-orang yang paling utama untuk disantuni dan diberi atau dibela nasibnya.
cousin, auntie, uncle. Mereka perlu diutamakan. Yang dipanggil dengan kaum kerabat. Sebab jika nasib mereka diabaikan, niscaya mereka akan mengadu. Mereka akan mengadu nasib mereka kepada orang lain. Dan keadaan ini sungguh mengaibkan dan memalukan. Andai kata adik-beradik sampai mengadu kepada orang lain, padahal kita kaya, orang akan kata, awak ni bukankah sepupu si fulan yang kaya itu? Lalu dijawab, iya. Mengapa mengadu kesusahan pada aku? Mengadulah kepada saudaramu yang kaya raya itu. Nah, dah mula rosak maruahnya. Dan itu sungguh memalukan. Lebih-lebih lagi apabila ibu bapa yang susah tidak dibantu. Sampai mengadu kepada orang-orang kaya lainnya, bukankah Pak Cik ini anak si fulan yang kaya raya itu? Ya, betul. Tapi dia tidak ada bantu akulah. Malu lagi. Demikianlah seterusnya kepada anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang keputusan bekalan dalam perjalanan. Demikian. Cuma Ustaz ingin beri sedikit panduan dalam konteks ini. Segala urutan perintah daripada Allah dalam Al-Quran, kita mesti beri keutamaan dan prioriti mana yang Allah sebut dahulu. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ibda bima bada Allahu bihi." Mulailah olehmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mulai. Ustaz buat contoh. Ketika Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Setelah Allah menyebut, inilah kitab Quran, tiada keraguan di dalamnya pedoman bagi orang yang bertakwa. Lalu ciri-ciri pertama yang Allah sebut, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang ghaib. Ini lambang akidah. Baru yang kedua, wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Ini pula lambang ibadat, menjalin hubungan baik dengan Allah. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian dari harta mereka salurkan, mereka nafkahkan kepada orang yang layak menerimanya. Lihat tu urutan, akidah dulu, baru ibadat, baru muamalat. Urutan. Begitu juga firman Allah tentang beruduk. Apabila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu beruduk dahulu. Dengan membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala, kemudian kamu membasuh kaki. Lihat tu urutannya. Muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Tak boleh buat tonggang langgang. Bila dibuat, jangankan kaki dulu, tangan dulu, baru muka pun tak sah. Yes, itu maksudnya. Sabda Nabi, mulailah mana yang dimulai oleh Allah. Begitu juga tentang Siratal Mustaqim. Orang yang confirm telah mendapat jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat An-Nisa ayat 69. Mereka adalah an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Nabi ikut Nabi Muhammad. Siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada
Orang yang mati syahid seperti Umar, Utsman, Ali, baru salihin, orang-orang saleh. Jangan buat terbalik. Karena ta'assub dan fanatik dengan tuan guru. Ta'assub dan fanatik dengan orang-orang saleh. Sanggup kita tolak ayat Quran, tolak hadis Nabi, tolak pandangan Abu Bakar As-Siddiq dan Khulafaur Rasyidin yang lain. Lihat tuh urutannya. Pengajaran ini sangat mustahak. Kita sanggup korbankan pandangan siapapun, hatta pandangan ibu bapa, andai kata itu bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita cenderung kepada manhaj salafus salih, sebab mereka lah contoh teladan yang terbaik. Okey, sekarang kita dah tahu dah urutan yang Allah telah buat dalam segi nafkah. Siapa orang yang perlu kita bantu dulu? Mak bapak dulu, baru kaum kerabat, baru kemudian anak yatim, orang miskin, orang yang kehabisan perbekalan ketika musafir. Okey, selesai. Menurut Imam Al-Maraghi, yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah nafkah sunat, yang dipanggil dengan nafaqatut tatawwu'. Nafkah sunat, tatawwu' itu maknanya sunat. Sedekah biasa. Bukan zakat wajib. Semua kita tahu, zakat itu hendaklah dikeluarkan kepada 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, muallaf. Orang yang ingin memerdekakan dirinya supaya bebas. Ibnu Sabil, Fisabilillah, dan lain-lain. Itu wajib. Yang di sini ni, yang dimaksudkan nafkah itu adalah nafkah sunat atau nafaqatut tatawwu'. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikut. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba dengar dulu terjemah harfiah. Diwajibkan atas kamu berperang. Wajib. Bila tiba masanya. Lebih-lebih lagi apabila kita diancam oleh orang kafir. Sama ada dijajah negara kita, itu perang physically, sebagaimana yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu yang melawan British, yang melawan Jepun, kalau di Indonesia melawan Belanda, itu perang physically. Karena mereka tidak jajah negeri kita. Atau perang ideologi. Orang kafir yang ingin mengganggu kelancaran syariat Islam dilaksanakan. Diganggu. Perangi orang kafir habis-habisan. Jangan beri peluang. Ya, perang ada dua macam. Fisabilillah. Fisabilillah ini termasuk golongan yang layak menerima zakat.
Itu sebabnya Ustaz menerima kalau ada orang yang beri zakat untuk pembinaan sekolah agama, markas tahfiz, sebab kita nak bentuk generasi yang akan datang agar kuat akidah, agar kuat ibadat, agar mulia akhlak, untuk membimbing anak bangsa pada masa hadapan, untuk melawan daripada peperangan yang dilakukan oleh non-Muslim yang ingin merosakkan akidah kita, atau pihak-pihak tertentu walaupun menamakan diri mereka Islam, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Islam liberal, semuanya itu adalah musuh-musuh agama. Kita perlu betulkan akidah mereka. Itu perang juga, yang dipanggil dengan Al-Ghazwul Fikri, pemikiran, perang pemikiran. Bahasa cantiknya perang ideologi. Diwajibkan atas kamu berperang. Ingat, tak disebut di sini pembahagian perang physically, perang ideologi, tak disebut. Itu hanya ada dalam terjemah maknawiyah. Padahal peperangan itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oh, ayat ini luas maknanya. Bukan sekedar perang saja. Sebab turun ayat ini mula-mula karena perang. Semua orang takut berperang, takut mati. Meninggalkan anak istri. Berhadapan dengan kematian. Tapi Islam menjanjikan, bila kamu mati, tempatmu syurga, sebab kamu mati syahid. Jadi bagi orang yang beriman, bagi mereka tidak berat. Okey, kita baca sedikit dia punya tafsiran. Dalam ayat ini Allah mewajibkan orang-orang beriman agar memerangi orang kafir. Ingat, memerangi ada dua jenis. Barangkali untuk konteks kita di Malaysia, peperangan terhadap orang kafir bukan terletak pada peperangan physically. Nah, malah kita disuruh supaya membiarkan mereka melakukan apa yang disuruh oleh agama mereka. Itu sebabnya di Malaysia ada gereja, ada kuil, ada tokong. Mereka bebas. Tapi kalau mereka sudah mula ingin merubah atau ingin mengganggu perlembagaan yang telah disepakati, agama Islam sebagai agama resmi, mereka ingin robah. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, mereka ingin robah. Institusi diraja yang melindungi agama Islam, mereka dah mula pertikaikan. Umat Islam, orang-orang politik, jangan biarkan orang kafir buat sesuka hati di tanah air kita. Lakukan perang, ini dia. Itu sebabnya memahami tafsir sangat perlu. Bukan sekedar word by word, sebagaimana dakwaan seorang wanita baru-baru ini. Mempertikaikan tutup aurat. Ustaz masukkan dalam Facebook supaya jadi pengajaran, dan ingat selalu, mendakwa kononnya dia boleh tafsir Quran word by word,
Itu sebabnya Ustaz jelaskan, untuk mendapat kesimpulan hukum tak cukup word by word, tapi mesti tafsir, terjemah maknawiyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bahawa peperangan itu adalah sesuatu yang dibenci, betul? Karena peperangan sungguh meletihkan dan menyulitkan serta banyak mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta. Betul? Namun demikian, walaupun pada nalurinya peperangan itu sesuatu yang dibenci, namun boleh jadi ia amat baik bagimu, seperti mendapat ganjaran pahala yang besar mati syahid, atau terselamat daripada kezaliman penjajah, atau tenteram dalam beramal tanpa gangguan dengannya. Itu dengan kita lawan orang kafir, juga boleh memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Itu kalau perang fizikal. Itu kebaikannya. Demikian juga sebaliknya. Boleh jadi apa yang kamu sukai, seperti tinggal menetap di rumah, tidak ikut serta berperang. Oh, kamu rasa selesa, ya, santai, relax. Padahal ia sesuatu yang amat buruk bagimu. Bila ada pilihan raya santai di rumah, tak mau turut mengundi, memang santai. Tapi apabila negara dipimpin oleh orang-orang kafir atau orang-orang Islam yang cenderung kepada orang kafir, apa akan jadi nenek anak cucu kita di belakang hari? Allahu Akbar. Karena ingin relax, alah tak payahlah mengundi. Padahal gambaran pemimpin itu adalah sebagaimana gambaran rakyatnya. Sebab rakyat yang akan memilih. Sekarang kita pula malas, relax. Itu sebabnya dalam Islam, mengundi untuk angkat pemimpin ni hukumnya wajib. Lebih-lebih lagi di negara demokrasi. Mereka hanya ikut siapa suara yang terbanyak untuk jadi pemimpin. Nah, kita pula malas karena tidak relax. Ini yang Allah kata, barangkali kamu rasa itu baik bagimu, tapi sebenarnya dia buruk bagimu untuk masa depan anak cucu. Orang selalu bercakap, kalau mula bercakap macam ini, kita dikatakan telah bercakap tentang politik. Tunggu dulu. Quran yang cakap. Quran yang cakap. Islam menyuruh kita supaya masuk Islam secara keseluruhan. Ayat 208. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, umrah. Cara makan, cara minum, cara pakaian. Cara berpolitik pun mesti ikut ketetapan Allah. Cara mengatur rumah, cara mengatur daerah, cara mengatur negara, mesti Islamik. Semampu yang boleh. Ini ada larangannya. Apalagi dalam negara yang berbilang kaum. Jangan beri peluang orang kafir menjadi policy maker, penentu hala tuju kerajaan. No. Itu baru namanya politik Islam. Sebagaimana yang diredai oleh Allah. Cuma dalam perjuangan kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, itu biasa. Tapi Allah menilai. Berapa banyak orang yang rangkul-rangkulan dengan orang kafir.
untuk duduk satu posisi yang akhirnya negara akan hancur. Sekali lagi Ustaz ingin ingatkan kepada jemaah yang dikasihi, bila bercakap perkara ini kita bercakap sesuatu menurut kacamata Islam, bukan akal. Sebab boleh jadi akibat enggan memerangi orang kafir, akhirnya kita bukan saja luput daripada mendapat ganjaran pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, tetapi mungkin juga kita akan ditakluk dan dijajah dan akhirnya menjadi umat yang hina dan tidak bermaruah. Semuanya dah ada dalam Al-Quran. Cuma masalahnya ikut tak ikut saja. Ayat ini mengandungi makna umum. Nah, ayat ini walaupun pada asalnya tentang peperangan, tapi sifatnya lebih umum. Bukan hanya terbatas pada peperangan. Sebagaimana kaedah yang kita selalu perkenalkan. Al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Bukan. Umum. Oleh sebab itu, kita tidak seharusnya menyandarkan semua tindakan kita hanya kepada naluri semata-mata. Tak boleh. Ukuran suka dan benci mestilah disesuaikan dengan kehendak Allah. Sebab Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Malahan Allah lebih sayang pada diri kita dibandingkan kesayangan kita pada diri kita sendiri. Segala perintah Allah hendaklah kita lakukan, walaupun hati kita membencinya, tak mau ikut berperang. Termasuk, coba dengar baik-baik, termasuk keengganan kita untuk share sesuatu kebenaran. Keengganan kita untuk berdakwah, padahal kita tahu itu adalah kebenaran. Sedangkan yang kita lihat itu adalah syirik, bid'ah, maksiat. Walaupun berlaku di kalangan keluarga, diam saja. Takut apa? Takut nanti dipulaukan. Ni dia termasuk. Takut share. Nanti apa orang kata? Na'udzubillah. Mengapa selemah itu iman kita? Padahal Allah dah sebut, untuk menjadi insan yang bebas dari kerugian mesti ada 4 sifat. Iman, mantapkan. Lakukan amal saleh secara pribadi, apa yang kita sudah tahu. Buat suruhan, jauhi larangan. Yang ketiga, sampaikan kebenaran yang sudah awak tahu dan amalkan itu. Sampaikan dakwah. Dan yang terakhir, kalau ada tindak balas kepada orang yang kita dakwahi, sama ada memuji atau mencaci, sabar, tahan diri. Ustaz punya prinsip macam itu. Kalau kita tidak mau tergolong ke dalam golongan yang rugi dalam surat Wal Asr. Tapi sayangnya semua orang tahu tafsiran ini. Faham. Tapi masih lagi takut dalam berdakwah. Dakwah itu perang lah itu. Menyampaikan kebenaran. Besar kemungkinan apa yang kamu benci itu sebenarnya baik bagimu. Share saja kepada kaum keluarga. Apa mereka kata? Sebab ganjaran untukmu sangat banyak.
Takkan dari sekian puluh ratusan orang kaum keluarga, satu pun tak ada yang ikut. Mesti ada yang Allah bukakan hatinya. Barangkali banyak yang akhirnya memandang serong pada kita. Sabar. Barangkali kamu merasakan itu adalah baik bagimu, padahal itu sebenarnya buruk untuk kamu. Baik itu apa? Tak mau share, relax saja. Memanglah baik. Rasa relax, orang tidak kecam memanglah baik. Tapi itu buruk bagimu. Sebab kamu termasuk ke dalam golongan orang yang masih rugi. Lafi khusrin. Karena hanya baru punya ilmu dan amal untuk diri sendiri. Ada dua lagi dalam surat Wal-Asri. Dakwah dan sabar. Ini maksud ayat ini sifatnya umum. Bukan hanya perang physically saja. Berapa banyak orang yang lebih bersikap membisu. Melihat kemungkaran yang berlaku walaupun dari kalangan keluarga sendiri. Berapa banyak? Dia rasa itu rileks, dia rasa itu baik. Allah kata, no, itu buruk bagimu. Salah-salah kamu akan dipanggil syaitan bisu. Karena tak mau menegur perkara-perkara yang patut ditegur. Jadi ukuran suka atau benci mesti berdasarkan suka dan benci menurut ukuran Allah, bukan menurut akal kita. Yang kadang-kadang terlalu dikontrol oleh hawa nafsu dan syaitan. Sehingga lebih memilih untuk relax. Allahu Akbar. Malahan Allah lebih sayang pada diri kita dari diri kita sendiri. Segala perintah Allah hendaklah kita lakukan walaupun hati kita membencinya. Segala larangan Allah hendaklah kita jauhi walaupun pada zahirnya menyenangkan hati. Sangat tepat bila perkara yang sama kita bawa dalam konteks dakwah. Dakwah itu memerangi kemungkaran juga. Nahi mungkar. Menyuruh orang buat baik, amar ma'ruf. Malah Allah SWT sebutkan dalam surat Fussilat. Siapakah yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia ramai kepada jalan Allah? Itulah dakwah. Dalam ilmu tafsir, pertanyaan seperti itu namanya istifham ingkari. Allah ingin mengingkari, maknanya tidak ada perkataan yang lebih baik mengatasi perkataan dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah. Dan dakwah pula ada dua konten utamanya. Amar ma'ruf, suruh orang salat, puasa, zakat, ihsan pada mak bapak, tutup aurat, itu ma'ruf. Dan nahi mungkar, jangan rasuah, jangan minum arak, jangan durhaka mak bapak. Itu dia kandungan utama dakwah. Allah gunakan, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada itu. Lalu kita tak mau, nampak sangat kejahilan kita. Malah mendakwah, kami tak wajib berdakwah, Pak Ustaz. Yang wajib dakwah itu para ustaz saja yang ada ilmu. Ustaz ingin tanya, dalam surat Wal-Asri, Allah sebut, Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis insan, manusia dalam kerugian. Atau Allah sebut, Innal ustaza lafi khusrin.
innal ulama'a lafi khusrin. Itu ke bunyinya? Yang awak kata kewajiban dakwah hanya ulama. Yang awak kata yang kewajiban berdakwah itu hanya ustaz. Allah sebut innal ustaza lafi khusrin ke? Innal ulama'a lafi khusrin ke? Atau innal insana lafi khusrin? Seluruh jenis insan. Oleh sebab itu, maaf cakap, kalau diri ini merasa masih lagi seorang insan, mesti faham, semua insan akan rugi kalau tidak memiliki 4 sifat tadi. Iman, amal saleh, dakwah, dan sabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan ayat berikut. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu min akbarul qatl wal fitnatu min akbarul qatl wal fitnatu min akbarul qatl. Maaf, ayat ini ada sedikit kesalahan yang perlu dirubah. Ayat ini yang betul itu al fitnatu wal fitnatu akbaru minal qatli. Tolong betulkan. Maklumlah kadang-kadang komputer ni dia terbalik-balik. Bila terjadi kesalahan dalam menulis, khasnya untuk Al-Quran, kita mesti betulkan on the spot. Cuba tengok. Apa kata Allah tentang ayat 217 Al-Baqarah? Dua, 1, 7. Betul? Yang Ustaz tadi perbetulkan. Wal fitnatu akbaru dulu. Minal qatli. Maknanya fitnah itu adalah lebih besar daripada membunuh. Fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Tolong betulkan. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Ingin mendapat kepastian, tolong buka surat Al-Baqarah ayat 217. Beginilah, mengingat masa yang sangat terbatas, Ustaz terjemahkan dulu, kemudian Ustaz akan jelaskan secara bebas. Mereka bertanya tentang peperangan pada bulan haram. Pertama, Ustaz ingin sebut, bulan haram itu termasuk Rajab. Rajab satu di antara bulan-bulan haram. Ini yang kita pada hari ini sedang berada. Haram yang dimaksudkannya adalah haram berperang. Tetapi andai kata dalam bulan tersebut kamu diperangi, tidak salah bila kamu balas walaupun bulan itu bulan haram. Apalagi orang yang memerangi kamu itu ingin menghalang kamu daripada mengikuti ajaran Islam.
Kita ulang sekali lagi terjemahan harfiah. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Karena dalam bulan itu dilarang berperang. Larangan ini sudah wujud sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul lagi. Tetapi menghalang manusia dari jalan Allah, menghalang manusia memeluk Islam, ini yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, penyembah berhala. Mereka juga kafir terhadap Allah, tak mau percaya kepada Allah untuk disembah. Mereka juga menghalang umat Islam dari masuk Masjidil Haram. Ketika Nabi dari Madinah tidak masuk untuk umrah, mereka halang. Sehingga muncullah perdamaian Hudaibiyah. Satu lagi, mereka mengusir penduduknya dari sekitarnya. Mereka usir penduduk Mekah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu berhijrah ke Madinah. Bahwa perbuatan-perbuatan itu, apa dia perbuatan itu? Menghalang kamu daripada memeluk Islam. Menyuruh kamu supaya kufur kepada Allah. Menghalang kamu memasuki Mekah. Mengusir penduduk Mekah keluar dari Mekah, yaitu seperti hijrahnya Nabi. Karena terus mendapat tekanan demi tekanan. Sikap siapa itu? Sikap orang kafir. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Maksudnya macam ini, jangan biarkan perbuatan-perbuatan itu menghalang kamu memeluk Islam, melarang kamu memasuki Masjidil Haram, mengusir kamu dari Mekah. Itu semua adalah fitnah. Dan fitnah adalah lebih besar dari membunuh. Maksudnya, jika kamu tidak bunuh mereka, orang kafir seperti itu sikapnya, menghalang orang melaksanakan ajaran Islam, melarang orang Islam duduk di negerinya dengan aman, melaksanakan syariat, malah berusaha pula mengusir penduduk negeri tersebut supaya keluar, supaya mereka boleh miliki. Ini sikap penjajah. Semuanya itu adalah bahaya. Bahaya membiarkan orang kafir berbuat demikian. Itu adalah lebih berbahaya daripada membunuh. Maknanya, bunuh saja. Dengan membunuh, itu adalah lebih baik daripada kamu biarkan mereka terus saja memberi tekanan kepada kamu. Sekali lagi ya, Ustaz tidak maksud untuk hari ini dengan makna perang physically. No. Kita lebih kepada peperangan ideologi. Jangan beri mereka peluang untuk memerintah sesuatu negara yang apabila mereka yang pegang, akan tidak amanlah kita pada masa depan untuk melakukan syariat agama Islam. Besar kemungkinan kita tak dibenarkan bertudung, memakai menutup aurat. Besar kemungkinan agama Islam akan dicemari. Ada kemungkinan
agama Islam sebagai agama resmi, mereka perjuangkan supaya tidak menjadi agama resmi. Besar kemungkinan institusi diraja yang selama ini melindungi kita akan terhakis. Sekali lagi, peperangan dengan maksud fizik, peperangan yang bersifat ideologi, bukan physically. Sebab Ustaz lebih cenderung untuk mengatakan kafir yang ada dalam negara kita adalah kafir zimmi. Mereka tak boleh diperangi. Terserah bagi yang punya pandangan mereka itu kafir harbi, tapi Ustaz yakin kebanyakan mufti berfatwa mereka still kafir zimmi yang perlu mendapat perlindungan. Sekali lagi, bukan peperangan fizikal, tapi ideologi. Jangan beri mereka peluang untuk menjadi pemegang policy maker. Kebijaksanaan negara jangan bagi pada orang kafir, kecuali pada posisi-posisi yang tidak mengganggu. Tidak mengapa. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi sebagai sambungan ayat. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini sisa atau baki dari ayat 217 tadi. Jangan lupa ya, ada bahagian tadi itu yang perlu diperbetul segera. Kalau ragu-ragu, rujuk surat Al-Baqarah 217, yaitu yang betulnya wal fitnatu akbaru minal qatli. Itu sebabnya Ustaz tadi baca rasa lain, sebab kita faham maknanya tak begitu. Bukan wal fitnatu min akbari, akbaru, wal fitnatu min akbarul qatli. Bukan itu. Itu salah ayatnya. Susunannya salah. Yang betul wal fitnatu akbaru minal qatli. Sebab ada ayat lain juga akbaru itu diganti dengan asyaddu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Min itu mesti dengan al-qatli. Fitnah itu lebih berbahaya. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Fitnah dengan makna tadi. Bukan fitnah dalam bahasa biasa. Bukan. Fitnah iaitu sikap setengah golongan yang ingin menghalang kita melaksanakan syariat agama, yang membuat kita tidak tenang duduk dalam negeri kita sendiri. Itu fitnah. Golongan seperti itu mesti dilawan sampai ke peringkat peperangan. Itu adalah lebih baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sila baca. Kita teruskan dengan sambungan ayat. Apa maknanya? Mereka tidak henti-henti memerangi kamu. Lihat, ini orang kafir. Maksudnya mereka di sini orang kafir. Mereka orang-orang kafir tidak henti-henti memerangi kamu.
sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Mereka tak suka Islam. Mereka mau kita jadi orang kafir. Paling kurang tak dapat menjadikan kita sebagai orang kafir, kamu jangan laksanakan perintah agama. Itu maksudnya. Seandainya mereka sanggup, kata Allah, seandainya mereka sanggup mengkafirkan kita. Alhamdulillah, satu istilah yang cukup padu, khasnya untuk Malaysia. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Mudah-mudahan kita pegang prinsip ini. Jangan ada hendaknya orang Melayu yang beragama lain dari Islam. Walaupun kita tahu sudah ada orang Melayu yang beragama, yang tidak beragama Islam. Kita tahu. Sebab bagi kita hanya agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala redai. Siapa menganut agama bukan agama Islam, Allah akan tolak agamanya itu. Dan kita diingatkan setiap hari Jumaat, kata khatib di atas mimbar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang yang beragama Islam. Cukuplah 3 ayat dari surat Ali Imran itu menjadi pegangan kita. Ayat 19, inna dina indallahil Islam. Ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang kafir Allah ceritakan dalam ayat ini, tak henti-hentinya, tak pernah berhenti, maknanya berusaha terus agar kamu jadi orang kafir kalau mereka mampu. Tapi ingat, mereka tak akan mampu kalau kita berpegang teguh dengan kehendak Allah. Mantapkan iman. Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini dia amaran keras dari Allah terhadap orang yang tidak kuat pegangan agamanya. Namanya saja Islam, tapi suruhan Islam tidak dibuat, larangan Islam dilanggar. Kalau di seberang sana mereka dipanggil dengan Islam KTP, KTP, kartu tanda penduduk. Hanya di dalam kad saja Islamnya. Tapi dalam kehidupan sehari-harian, dedah aurat, tidak salat, tak puasa, tak haji, tak umrah, tak zakat, masih lagi rasuah, masih lagi berzina, minum arak, berjudi. Mungkin di Malaysia lebih tepat kalau dipanggil Islam IC. Dalam IC saja Islam agama. Tapi dalam perilaku bukan macam orang Islam. Itu sebabnya Ustaz nasihatkan diri Ustaz, juga para jemaah sekalian, bimbing anak-anak. Bukan, tak cukup hanya bimbing ilmu-ilmu yang bersifat akademik, tapi bimbing akidah mereka, bimbing ibadat mereka, bimbing akhlak mereka yang bersesuaian dengan agama Islam. Bimbing ilmu-ilmu agama mereka. Kalau tidak mau mereka itu tergoda dengan godaan sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran tadi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keinginan orang kafir tidak pernah pudar. Malahan terus-menerus berusaha untuk memesongkan umat Islam agar keluar dari Islam.
Itu pun kalau mereka mampu. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan mampu memurtadkan umat Islam jika iman umat Islam itu kokoh dan mantap. Ini dia solusinya. Namun demikian, jika usaha orang kafir itu berhasil, sehingga ada umat Islam yang murtad, lalu dia mati dalam kekafiran, maka musnahlah segala amal saleh yang pernah dia lakukan sebelumnya. Hancur. Jangankan murtad, buat syirik saja sudah mengakibatkan amal kita jadi hancur, sesuai dengan ayat 65 dari surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu, dan di akhirat kamu pasti akan jadi orang-orang yang rugi. Walaupun haji dah beberapa kali, walaupun beberapa bulan khatam Al-Quran, zero, gara-gara syirik. Apalagi murtad. Dia akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia seperti tidak lagi berhak mendapat pertolongan dari orang Islam. Itu kerugian dunia. Kerugian lain di dunia, istrinya mesti diceraikan. Kalau suaminya memeluk Islam, awak mesti cerai istri awak. Dan tidak layak mendapat harta warisan karena lain agama. Adapun kerugian di akhirat pula sangat jelas di dalam ayat. Ustaz ulang. Apabila seseorang itu murtad, yakni laki-laki itu murtad, di dunia lagi dia dah rugi. Sebab istrinya yang beragama Islam, dia tadinya Islam juga, lalu dia murtad, suami ini. Kalau dia murtad, istri itu mesti diceraikannya. Walaupun dia beragama Yahudi atau Nasrani. Sebab kebolehan mengawini Yahudi dan Nasrani itu mengawini wanita Yahudi atau Nasrani. Itu yang disebut dalam Al-Quran, bukan terbalik. Bukan wanita muslimah dibolehkan kawin dengan Yahudi dan Nasrani yang laki-laki, bukan. Laki-laki Muslim ada pandangan sesuai dengan Al-Quran, boleh mengawini ahli kitab, kafir ahli kitab. Walaupun ada pendapat yang mengatakan lain, laki-laki Muslim boleh kawin dengan ahli kitab. Begitu dalam Al-Quran. Walaupun kita tidak akan mengikuti kebolehan tersebut, sebab bimbang dengan cucunya nanti yang dipelihara oleh maknya yang Kristian. Walaupun ada kebolehan, namun bila terbalik, muslimat tidak kawin laki-laki Yahudi atau Nasrani, tetap tidak boleh. Itu sebabnya bila laki-laki suaminya masuk Hindu ke, Buddha ke, hatta Yahudi dan Nasrani, istrinya yang muslimat dia mesti ceraikan. Rugi di dunia. Ini belum lagi di akhirat. Adapun kerugian di akhirat sangat jelas dan nyata, yaitu kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allahumma ja'alna minhum. Ini Allah cerita tentang orang beriman pula. Mereka layak mendapat rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Sudahlah mereka beriman, mereka berhijrah pula. Hijrah maknanya hijrah sikap. Yang selama ini tidak salat, sekarang menjadi rajin salat. Yang selama ini suka buat maksiat, sekarang tobat. Tak mau melakukan maksiat lagi. Itu maknanya hijrah sikap. Wajahadu fisabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Suka menambah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Suka bersedekah, berbuat ihsan senantiasa terhadap ibu bapa. Dan lain-lain. Salat pada awal waktu, bukan hanya yang wajib. Juga salat-salat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud. Sungguh-sungguh. Lalu apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah. Salah satu daripada makna rahmat adalah syurga. Syurga itu Allah panggil sebagai rahmatnya. Sebab Allah berfirman dalam hadis kursi, Ya ayyatuhal jannah anti rahmati. Wahai syurga, engkau adalah rahmatku. Allah panggil syurga itu sebagai rahmat. Itu sebabnya menurut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, manusia masuk syurga bukan karena amalannya. Tapi manusia masuk syurga adalah berkat rahmat Allah. Walaupun amal kita di sana sini ada kekurangan, tapi berkat rahmat Allah, Allah terima juga. Walaupun puasa kita di sana sini, kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang. Bercakap yang haram, memandang yang haram. Tapi Allah berkat rahmatnya terima juga. Itu yang dimaksudkan. Kita masuk syurga berkat rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah ini perlu kepada 3. Sebagaimana tertera dalam ayat. Ustaz tidak jelaskan di sini. Pertama, iman mesti mantap. Itu sebabnya Allah gunakan innal ladzina amanu. Maknanya mesti ada iman. Tauhid. Wal ladzina hajaru. Mereka itu berhijrah. Hijrah dengan makna meninggalkan maksiat. Selama ini tidak tutup aurat, dedah aurat, tinggalkan. Sekarang tutup aurat. Selama ini minum arak, berjudi, punya wanita simpanan, tinggalkan. Berhentilah berbuat demikian. Itu maknanya hijrah sikap. Dan yang ketiga, wajahadu fisabilillah. Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Antara lain bersungguh-sungguh menambah ilmu agama yang masa muda dulu sangat kurang karena kesibukan dunia. Nah sekarang sudah lansia, umur 65, 70, 75, tak lama lagi akan masuk kubur. Fikir dari sekarang tentang jawaban man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Semua itu menyangkut masalah agama. Munkar wa nakir tidak tanya tentang matematik. Munkar wa nakir tidak tanya tentang teknologi, IT, information technology. Oh, pintar ini segala-galanya.
Tapi boleh juga kebolehan menjawab soal mungkar wa nakir sangat tergantung pada IT juga. IT dengan makna I, iman, T, takwa. Iman mantapkan dengan belajar akidah, belajar tafsir, belajar al-asma'ul husna. Takwa pula definisinya buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang kita tafsirkan pada pagi ini. Cuma harapan Ustaz, jangan kata Ustaz bercakap perkara politik. Sebab Islam menyuruh kita masuk Islam secara keseluruhan. Ayat 208 Al-Baqarah. Secara komprehensif. Bukan hanya Islam dalam beribadat. Kita juga mesti Islamik dalam berpakaian. Mesti Islamik dalam makan minum. Mesti Islamik cara keluar masuk tandas. Islamik cara mencari rezeki. Islamik mengatur rumah tangga. Juga mesti Islamik dalam mengatur negara. Sebab itu ada puak-puak yang ingin mengganggu keharmonian dan kelancaran kita, keselesaan dalam melaksanakan syariat Islam. Bila ada yang mengganggu, perangi mereka. Bukan rangkul mereka. Sangat salah. Ini panduan daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang Ustaz maksudkan. Nah, berhubung waktu sangat terbatas, kita tangguh, walaupun ada 3 pertanyaan sebenarnya, kita tangguh esok insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam pelajaran tafsir pada pagi ini. Yang pertama, siapa yang kami perlu utamakan dalam memberi bantuan atau nafkah, yaitu ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan tuntutan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga dapat pengajaran pada pagi ini tentang peperangan. Kami wajib melawan orang-orang yang menentang Islam. Apalagi golongan yang senantiasa berusaha untuk menghalang kami melaksanakan ajaran-Mu sebagaimana yang diajar oleh Rasul-Mu. Kami mesti lawan. Sebab barangkali dengan tidak melawan itu baik bagi kami, tapi itu sebenarnya buruk bagimu. Atau sebaliknya, sesuatu yang kami rasa buruk, tetapi itu adalah lebih baik bagi kami. Seperti kami mesti melawan usaha-usaha orang kafir yang ingin mengganggu keselesaan kami dalam beribadat atau melaksanakan syariat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah pemimpin kami orang-orang yang bertakwa kepadamu, yang punya rasa takut kepadamu,
terutama yang beriman padamu, yang berhijrah ke arah kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaranmu, sehingga kami sebagai rakyat jelata menjadi rakyat yang selesa, aman, makmur birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.